Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan tim 1 delegasi UPT SMA Negeri 1 Bulukumba. Terpuji dalam citra, unggul dalam prestasi. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Hafiz Zafran sebagai pembicara pertama. Di sebelah kanan saya Andi Alia Fora Putri Abraham sebagai pembicara kedua. Dan di sebelah kiri saya Andi Fitra Ulit Asyara sebagai pembicara ketiga. Sidang Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman kolega berpikir kami dari tim pemerintah. Sadarilah Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah akan datang dengan premisi yang mengatakan bahwasannya menggunakan lunchbox dan tumbler dengan membawa bekal akan mengurangi penggunaan plastik. Namun oposisi percaya hal tersebut tidak akan terjadi. Mengapa? Karena pada kantin perkantoran sudah tersedia makanan siang yang disajikan dalam bentuk piring dan gelas yang bisa digunakan secara berkali-kali. Sehingga penggunaan plastik tidak akan terjadi pada akhirnya. Meskipun tidak diterapkannya penggunaan lunchbox dan tumbler, bukan? Jika Anda setuju dengan hal tersebut, maka mari berdiri bersama kami di tim oposisi. Mari kita bermain hanya berfokus pada ranah lingkungan perkantoran Dewan Juri yang terhormat, sehingga burden of proof yang harus dibuktikan oleh tim pemerintah kali ini yaitu A. Bagaimana Anda menjamin bahwa menggunakan lunchbox dan tumbler dengan membawa bekal akan mengurangi penggunaan plastik. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah Anda apabila plastik tidak akan berkurang pada akhirnya. Sidang Dewan Juri yang terhormat, terdapat dua argumen utama mengapa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama, mengapa lunchbox dan tumbler bukan cara yang efektif untuk mengurangi kemasifan penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian yang kedua, mengapa pada akhirnya kebiasaan masyarakat sulit dibangun untuk menggunakan lunchbox dan tumbler dengan membawa bekal, menjadikan solusi ini sebagai solusi yang lambat dan tidak pasti. Dewan Juri yang terhormat, setiap lingkungan perkantoran tentunya memiliki kantin yang sudah menyajikan seluruh jajanan yang akan disajikan dengan menggunakan piring dan juga gelas yang bisa kita gunakan secara berkali-kali. Maka para pegawai setempat tentunya akan makan siang di kantin tersebut tanpa menggunakan plastik sekali pakai dikarenakan mereka sudah menggunakan wadah piring dan gelas yang bisa digunakan berkali-kali. Maka dari itu, program pemerintah terkait penggunaan lunchbox dan tumbler dengan membawa bekal bukan merupakan solusi yang efektif, Dewan Juri yang terhormat. Dikarenakan walaupun tidak diterapkan, kantin yang menyajikan piring dan gelas sudah efektif untuk mengatasi kemasifan penggunaan plastik sekali pakai, bukan? Kemudian yang kedua, ketahuilah Dewan Juri yang terhormat, kita tidak boleh menutup mata akan fakta. Pada kenyataannya, orang-orang pastinya akan sulit terhadap kebiasaan baru, Dewan Juri yang terhormat. Terlebih lagi apabila kebiasaan itu bukan berasal dari pribadi masing-masing atau bukan kemauan dari orang tersebut, akan susah untuk mengubah kebiasaannya, Dewan Juri yang terhormat, yang pada awalnya lebih menyukai untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang berkemasan plastik, bukan? Yang notabene-nya merupakan cara yang lebih praktis dibandingkan menggunakan lunchbox dan tumbler dengan membawa bekal yang secara realistis akan rumit untuk diterapkan dan dibiasakan, bukan? Hal tersebut tentu menjadikan solusi ini sebagai solusi yang tidak pasti dan juga akan lambat, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, di dimensi oposisi, kami datang dengan menawarkan solusi yang tentunya solutif, Dewan Juri yang terhormat, dibandingkan dengan penggunaan lunchbox dan tumbler dengan membawa bekal, yaitu menerapkan program yang mewajibkan pabrik memproduksi makanan dan minuman dengan kemasan yang lebih eco-friendly. Bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Pembiasaan menggunakan kotak makan dan tumbler memang baik untuk dilakukan. Namun pernahkah pihak pemerintah berpikir bahwa betapa lambat dan tidak pastinya solusi yang mereka bawakan karena kebiasaan itu lahir berdasarkan kesadaran diri masing-masing. Dan pihak pemerintah sama sekali tidak dapat menjamin bahwa semua orang akan melakukan kebiasaan seperti apa yang mereka gaung-gaungkan. Sementara oposisi percaya bahwa pembiasaan membawa kotak makan dan tumbler jelas hanyalah solusi yang menang teori namun tidak secara aplikasi. Debat bukan adu konfrontasi, namun wadah menyatukan persepsi. Sidang Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk menghantarkan alur perdebatan ini pada alasan mengapa oposisi berhak untuk menjustifikasi dan dibenarkan pada perdebatan kali ini. Pembiasaan menggunakan lunchbox dan tumbler bukan cara yang efektif untuk mengurangi kemasifan penggunaan plastik. Mari kita bermain di ranah perkantoran. Kantin perkantoran ataupun tempat makan di daerah perkantoran umumnya menyediakan makan siang dengan wadah piring ataupun mangkok. Minum pun akan disediakan dengan gelas yang notabene-nya bukan plastik sekali pakai. Sehingga manifestasi pemerintah terkait pengurangan penggunaan plastik melalui pembawaan kotak makan dan tumbler pun akhirnya tidak akan terjadi. Mengapa? Karena sumber penggunaan plastik yang masif bukanlah dari kemasan makan siang. Hal ini mengingat sasaran penggunaan plastik yang ingin dikurangi dari solusi yang pemerintah bawa adalah kemasan plastik sekali pakai dari makan siang. Kemudian pembiasaan membawa kotak makan dan tumbler dengan membawa bekal pun tidak dapat menjamin semua orang yang melakukan kebiasaan ini tidak menghasilkan sampah plastik dari kegiatan lainnya. Di Indonesia sendiri, kebiasaan membawa kotak makan dan tumbler sudah ramai
diberlakukan. Namun data terbaru yang ditunjukkan Asosiasi Industri Plastik Indonesia, INAPLAS, serta Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta per tahunnya. Dalam status quo pun ditunjukkan bahwa kebiasaan membawa kotak makan dan tumbler tidak berdampak besar pada pengurangan penggunaan plastik. Jelas di berbagai sisi, solusi yang pemerintah bela tidak efektif dan realistis dari segi sasaran dan pengaplikasiannya. Kemudian sidang Dewan Juri yang terhormat, sulitnya membangun kebiasaan masyarakat untuk menggunakan lunchbox dan tumbler dengan membawa bekal menjadi solusi ini sebagai solusi yang lambat dan tidak pasti. Fakta sunt potentiora verbis, fakta lebih kuat daripada kata-kata. Dalam nalar yang realistis Dewan Juri yang terhormat, tidak semua orang akan melakukan kebiasaan menggunakan kotak makan dan tumbler, karena kebiasaan hanya dapat dibentuk dari kesadaran diri masing-masing. Sementara pihak pemerintah jelas tidak dapat mengendalikan kesadaran diri masing-masing rakyat, sehingga akhirnya apa yang mereka gaung-gaungkan hanya akan menjadi imajinasi oleh pihak pemerintah. Secara realita, masyarakat lebih menyukai hal-hal yang instan. Mereka akan lebih memilih kemasan yang sudah ada tertera dengan apa yang mereka pesan dibanding memindahkan makanan atau minuman di kotak makan dan tumbler yang mereka bawa. Sehingga jelas, kebiasaan menggunakan kotak makan dan tumbler tidak akan mampu mengurangi penggunaan plastik. Maka dari itu, dalam dunia oposisi, sisi kami menawarkan solusi yang lebih mampu diterima oleh masyarakat dan dapat dijamin realisasinya. Solusi tersebut adalah di mana pemerintahan di dunia oposisi akan menerapkan kebijakan untuk mewajibkan pabrik produksi makanan dan minuman untuk membuat kemasan yang eco-design, di mana hal ini akan kami atur dalam sebuah hukum yang jelas, equum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik ialah hukumnya hukum. Hal ini akan tercantum dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana syarat agar memproduksi makanan dan minuman adalah dengan menggunakan kemasan yang eco-design dan bukan plastik. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, sampai akhir kami sebagai oposisi tegas menolak mosi perdebatan kali ini, serta meyakini dijustifikasi dan dibenarkan pada perdebatan kali ini. Akan sia-sia rasanya ketika mengharapkan suatu perubahan tanpa adanya perubahan yang dilakukan dari akar permasalahan itu sendiri. Sidang Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim oposisi jelas menolak mosi perdebatan kali ini. Selamat datang di poin komparasi. 1. Skenario terbaik lawan adalah upaya pengurangan plastik dengan menggunakan lunchbox dan tumbler. Akan tetapi, sadarilah nyatanya hal ini akan sulit tercapai. Mengapa? A. Ketika tim pro mewujudkan penggunaan lunchbox dan tumbler, sedangkan di sisi lain masih banyak pabrik atau perusahaan yang memproduksi plastik makanan atau minuman sekali pakai. Bukankah pada akhirnya penggunaan lunchbox dan tumbler hanya akan sia-sia pada akhirnya, dan hal ini akan teratasi pada solusi yang akan kami jelaskan pada akhirnya. Kemudian B, jauh di skenario terburuk tim pro, mereka manifestasi tim pro tidak akan terwujud. Mengapa? Walaupun orang-orang diimbau untuk menggunakan lunchbox dan tumbler, pada akhirnya hal ini akan sulit untuk terwujud dan tidak ada jaminan bahwa semua orang akan menggunakan lunchbox dan tumbler. Mengapa? Hal ini akan terwujud dari kesadaran diri masing-masing dan tidak ada satu pihak pun yang dapat menjamin hal ini. Kemudian manusia pada kodratnya menginginkan yang praktis dan efisien sehingga sulit akan terwujud penggunaan lunchbox dan tumbler. Kemudian C, walaupun orang-orang ingin menggunakan lunchbox dan tumbler, tetapi pengurangan penggunaan plastik masih belum bisa teratasi di sisi mereka. Mengapa? Karena walaupun makan siang mereka menggunakan lunchbox dan tumbler, lantas bagaimana dengan sampah plastik yang mereka produksi dari makanan online yang mereka pesan ataupun dari UMKM dan market-market terdekat? Kami di tim oposisi akan menawarkan solusi yang lebih eksklusif daripada di tim pro. Mengapa? Kami akan memberikan solusi berupa kewajiban pabrik ataupun perusahaan dengan menggunakan kemasan produk eco-design yang mudah terurai ataupun yang tidak sekali pakai, serta bagi market dan UMKM terdekat mereka harus menggunakan kantong belanja yang tidak sekali pakai. Akan lebih mudah rasanya terwujud suatu perubahan jika dilakukan perubahan dari produsen itu sendiri, dari yang menghasilkan itu sendiri langsung daripada harus konsumen yang melakukan perubahan, tetapi ternyata di sisi lain masih ada produsen yang menghasilkan hal-hal yang ingin dirubah tersebut, sehingga kami bangga menjadi tim oposisi.